Rasulullah, hubungan kita melalui mereka, para awliya, para sholihin yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warisannya mereka apa? Yang didapat para salaf tersebut, para wali-wali, warisan yang mereka dapat bukan uang, bukan harta. Warisan mereka adalah hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hidup mereka, di dalam cita rasa mereka, di dalam ketakwaan dan istiqamah mereka. Dan kita mendengarkan dari ucapan-ucapan mereka yang menggetarkan hati, yang menggetarkan jiwa, yang memanggil kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengabdian secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka para kekasih-kekasihnya Allah, mereka tidak menatap apapun yang mereka lihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak melihat apapun daripada apa-apa yang ada di dunia ini. Yang mereka saksikan, yang mereka ingat, yang mereka sebut, yang mereka agungkan adalah Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Kita Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan di dalam cara membangun hubungan kita kepada Allah dan membangun hubungan kita kepada makhluknya Allah Ta'ala, ada dua cara membangun hubungan kita kepada Allah, membangun hubungan kita kepada makhluk-makhluknya Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ini merupakan rangkuman ringkasan dari apa yang diucapkan oleh para wali-wali lainnya, dari para sholihin. Semuanya pun berucap dengan ucapan dan irama yang sama. Mereka mengatakan bahwasanya kun ma'al-haq ka'adla khalq. Jadilah kamu bersama al-haq, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kamu bermuamalah, bersikap kepada Allah seolah-olah tidak ada makhluk sama sekali. Jangan pedulikan makhluk sama sekali di dalam kamu menjalin hubunganmu kepada Allah Ta'ala. Bersikap kepada Allah seolah-olah tidak ada makhluk. Jangan anggap makhluk apapun. Bersikaplah kepada Allah Ta'ala seolah-olah tidak ada apapun kecuali Allah Ta'ala. Dan saat kamu bersikap kepada makhluk, bermuamalah kepada makhluk, ka'anna nafs, seolah-olah tidak ada nafsu. Hilangkan nafsumu, injak nafsumu, lupakan nafsumu, dia mau seolah-olah tidak ada dia. Tetapi kita menjalankan hak orang lain dengan sebenar-benarnya ketika kita bersikap dan bermuamalah kepada makhluk lain. Bahkan kalamnya para rijal, para ulama ada seputar hal ini di dalam hubungan kepada Allah dan hubungan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita adalah menjalankan daripada hukum-hukum syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebarkan oleh para ulama, para pewaris tersebut, baik dari kalam yang bersumber dari kalam Allah, dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat para ahlilah, yang mana mereka merupakan orang-orang yang memiliki rahmat yang besar kepada semua makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang mengabdikan hidupnya, nafasnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengabdian kepada Allah, rububiyah kepada Allah Ta'ala adalah magam yang paling tinggi. Magam yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala adalah magam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka abdinya Allah, orang yang merasa kalau dirinya adalah budaknya Allah, pelayannya Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jebakan syaitan, dari bisikan syaitan, dari perangkap syaitan, dari arahan-arahan syaitan yang pujuk kalinya syaitan. Waliyadullah min dzalik. Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan. Hambaku, abdiku, budakku, pelayanku, kamu gak punya kuasa kepada mereka. Kamu gak bisa mempengaruhi mereka, baik dengan ucapanmu, dengan segala hal pucuk kayu yang ingin membuat mereka tergiur. Mereka gak tergiur, gak terbawa, bahkan gak terpesona dengan apa yang dibawa oleh syaitan. Kenapa? Sebab mereka abdinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang hobi mereka, kesukaan mereka, kekaguman mereka habis untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak tersisa lagi kekaguman buat yang lain atau rasa terpesona kepada hal apapun juga selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pernah dulu di majelis Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Zayur, ada seorang ulama besar, Wali Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Sattar, yang berasal dari Gaidun. Itu saat hadir majelis Al-Habib Ali minta kepada beliau bicara ceramah sedikit. Maka beliau pun berbicara bahwasanya beliau menyebutkan rukun daripada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fondasi dari pengabdian kepada Allah, fondasi daripada ibadah, bahwasanya seorang hamba menyadari kalau dirinya adalah budaknya Allah, pelayannya Allah, dan Allah adalah majikannya.
dan bagaimana sikap budak kepada majikan. Itu orang yang memposisi, bagaimana ulama mengatakan, orang yang memposisikan dirinya kepada Allah seperti posisi seorang budak di hadapan majikannya, maka gak bakalan luput kebaikan apapun dari orang yang semacam ini. Gak bakalan luput segala kemuliaan dari orang yang merasa dirinya adalah budak dan pelayan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya itu hendaknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, mengenalkan kepada anak-anak kita ilmu yang semacam ini, majelis yang semacam ini, sebab ini yang akan memberikan pengamanan kepada mereka, membentengi, mengamankan pikiran mereka, mengamankan akhlaknya mereka, mengamankan moralnya mereka, mengamankan pergaulan mereka di tengah anak-anak kita, keluarga kita, kaum wanita kita, terutama di zaman yang semacam ini, zaman fitnah, zaman bencana, zaman di mana segala macam pendapat berseliweran di antara kita, di antara umat ini. Dan tugas kita adalah kita hadir di majelis ini, kita berharap, kita berdoa, tetapi juga kita berupaya, berusaha dengan mendidik keluarga kita dengan didikan yang benar. Dan apa yang disebarkan, jangan cuma yang disebarkan di dalam rumah-rumah kita hanya siaran-siaran keburukan, siaran riba, siaran namimah, siaran yang mengajak kepada kemungkaran, perzinaan dan semacamnya. Waliyadzubillah min dzalik, dari apa yang ada di media sosial ataupun juga apa yang ada di handphone, yang mana semuanya ini tidak membawa apa-apa kecuali kerusakan. Mengajarkan kerusakan. Kalau kita pasrahkan pendidikan anak-anak kita, tidak kita didik mereka dengan benar, kita pasrahkan begitu saja, biar mengalir begitu saja. Ini handphone ataupun juga media sosial membawa hanya kesialan, membawa keburukan di tengah-tengah anak-anak kita, terutama para kaum pemuda. Nah, karenanya itu sebarkan kebaikan, sebarkan ilmunya Rasulullah, sebarkan kecintaan dan hubungan yang menghubungkan mereka, mengkoneksikan mereka terhubung kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada para awliya wassalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di majelis ini, terutama mereka yang telah mengadakan majelis yang semacam ini dengan segala upaya jerih mereka membantu terwujudnya majelis yang semacam ini, wabil khusus Habib Hasan bin Muhammad Anis bin Ali bin Ali Al-Habib, dan juga segenap saudara-saudara beliau Habib Ahmad, dan juga semua anak-anak beliau dan cucu-cucu mereka semuanya. Allah Ta'ala berikan berkah dan kita semua yang hadir tempat ini. Habib Umar bin Hamid Al-Jilani beliau bilang, "Sauda, di antara hal yang menyenangkan saya hadir di majelis ini, di antara hal yang paling menyenangkan saya menyaksikan bahwasanya yang turut berperan di dalam memberikan penyampaian, di dalam menyampaikan keilmuan adalah orang-orang yang bukan orang lain, tetapi dari cucunya Habib Ali sendiri, yang dari apa yang saya dengar, apa yang saya simak, nampak dari ujaran mereka dan dari bacaan mereka sesuatu yang keilmuan yang terpendam di dalam hati mereka dan diragukan. Ini yang menggembirakan hatinya Habib Ali, ini yang menggembirakan hatinya Habib Ali bin Ali, yang menggembirakan hatinya Habib Anis, Habib Ahmad bin Ali, yang menggembirakan hati mereka ketika kita mengemban daripada ilmu dan dakwahnya mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para guru-guru kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita, memperbaiki keadaan umat, memberikan pertolongan kepada umat, terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita sebagaimana Allah Ta'ala memuliakan salaf kita, memuliakan para ulama wassalihin, menganugerahkan kepada kita apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak haramkan kita dari keberkahan mereka, dan juga Allah Ta'ala muliakan kita dengan mencintai mereka dan mencintai orang yang mencintai mereka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah.